Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat mengusulkan agar negara-negara yang tergabung dalam APA membuat resolusi penolakan terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengosongkan jalur Gaza dari penduduk Palestina. Hal tersebut disampaikan Syahrul saat mengikuti KTT ke-15 Asian Parliamentary Assembly yang berlangsung di Baku, Azerbaijan pada Rabu lalu. Dalam konferensi tingkat tinggi ke-15 Asian Parliamentary Assembly atau APA yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, BKSAP DPR RI menolak tegas rencana Presiden Amerika terpilih Donald Trump yang ingin mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazaat mengusulkan negara-negara yang tergabung di ASEAN Parliamentary Assembly untuk membuat resolusi penolakan terhadap rencana Donald Trump yang akan mengosongkan jalur Gaza dengan alasan pembangunan. Menurutnya, rencana ini melanggar kedaulatan sebuah negara dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. APA ini atau ASEAN Parliamentary Assembly ini membuat resolusi yang khusus tentang Palestina dan di dalam resolusi itu harus membunyikan bahwasanya anggota parlemen Asia menolak rencana Donald Trump untuk mengeluarkan penduduk Gaza dari Gaza atau penduduk Palestina dari Palestina dengan alasan apapun, mau alasan membangun dan segala macam. Karena ini adalah politik Donald Trump yang sangat-sangat tidak menghormati kedaulatan sebuah negara atau rakyat yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Maka kita Indonesia tadi memberikan speech-nya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Palestina, dan kita sampaikan bahwasanya ini tidak boleh dibiarkan. Kita parlemen Asia ini harus kompak. Dari Baku, Azerbaijan, Andre TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, para petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang keluar dari negara ini. Salah satu tugas mereka adalah mencegah pengiriman mobil curian ke Afrika yang banyak dilakukan melalui pelabuhan Baltimore di negara bagian Maryland. Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika CBP punya tugas sulit, yakni mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari negara ini. Di pelabuhan Baltimore, petugas menemukan ratusan mobil curian setiap tahun, sebagian besar menuju ke wilayah tertentu di dunia, menurut Adam Rothman dari CBP. I'd say 90 to 95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa. Pencurian mobil adalah masalah yang terus meningkat di seluruh Amerika, menurut guru besar kriminologi dari Universitas Miami, Alex Piqueiro. There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets. And then there are people literally stealing cars and literally putting them on containers and selling them, shipping them all over the world, not just to Africa, but also to the Middle East and to Asia. CBP menggunakan mesin sinar X raksasa untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer itu mencurigakan dan harus dibuka. Manifest kontainer ini tidak mencantumkan kendaraan apapun, menurut Direktur CBP di Pelabuhan Baltimore, Adam Rothman. It's supposed to be only household goods in there. In this example, there's at least 3, probably 4 cars in that container. This container we just opened today, the vehicle on the top here, that Honda, we've already verified through the VIN number that car is stolen. There is 2 more in the back. Menurut penegak hukum, para penjahat sering menyewa mobil untuk jangka 30 hari, lalu membawanya langsung ke dalam kontainer dan menempelkan VIN, yakni nomor identifikasi kendaraan yang palsu di atas yang asli. Mobil ini tidak akan dilaporkan sebagai mobil curian selama 1 bulan. Dan pada saat itu, mobil mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Adam berharap bisa mencegat mobil-mobil itu sebelum berangkat. We noticed that the check digit on the VIN doesn't match what's supposed to be on a Ford truck.
Pihak berwenang di beberapa negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencoba menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama itu tidak konsisten menurut Profesor Piquero. Some governments will play nicer and other governments won't. You can't search every container. That's why the security at the port is so critically important. Dengan banyaknya pembeli yang mencari diskon dalam membeli mobil bekas dan seringkali tanpa bertanya asal-usul kendaraan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perlambatan dalam peredaran global kendaraan curian. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kabar duka datang dari negara India di mana belasan calon penumpang di stasiun New Delhi dilaporkan meninggal dunia usai mengalami desak-desakan yang cukup padat. Tingginya jumlah penumpang ini terjadi saat umat Mahakum hendak menghadiri perayaan. Sebanyak 18 calon penumpang di stasiun New Delhi, India dilaporkan meninggal dunia usai mengalami desak-desakan ketika hendak menghadiri perayaan umat Mahakum di negara bagian Uttar Pradesh, India. Melalui pantauan yang ada, para petugas kereta api mencoba untuk melayani calon penumpang yang berkumpul di dekat rel, di mana petugas polisi tengah memantau kondisi yang membludak. Salah seorang penumpang menilai regulasi hingga pelayanan tiket di stasiun New Delhi terlihat sangat kacau dan mendesak pemerintah untuk menangani hal ini. Perdana Menteri India Narendra Modi turut menyampaikan kesedihan yang mendalam atas insiden yang terjadi, serta menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga. देखा भगदड़ मच रही है, हम तो प्लेटफार्म पर सीढ़ियों पे ही खड़े हुए थे ऊपर, लेकिन वहाँ देखा हमने नीचे तो भगदड़ मच गई, पब्लिक बेहोश हो गई, दब गई, उनका सामान भी अभी पड़ा हुआ है। अगर टिकट होती ना सर तो इतनी भीड़ नहीं होती, अब टिकट है नहीं, पब्लिक फ्री में ही घूमने जा रही है और जिन्होंने टिकट कराई है उसको सीट मिली नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, भीड़ रोकनी चाहिए, नहीं तो कितनी लाखों पब्लिक मरेगी। Presiden China Xi Jinping menemui pengusaha top teknologi negaranya guna menyoroti soal kondisi peperangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Pertemuan ini untuk menguatkan teknologi China yang berekspansi secara global. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut baik perkembangan pesat dan keberhasilan penting dari proyek teknologi sektor swasta domestik selama simposium yang dihadirkan oleh pengusaha top pada Senin lalu di Beijing, China. Dalam kesempatan ini mengikuti peluncuran model AI China DeepSeek yang banyak dibicarakan baru-baru ini yang bertujuan untuk menurunkan OpenAI yang berbasis di Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan rencananya untuk menerapkan tarif balasan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dampaknya ke Indonesia? Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Pelukan hangat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi membuka pertemuan kedua kepala negara Kamis waktu Washington. Trump umumkan perjanjian energi, kerjasama antariksa dan pertahanan, termasuk keikutsertaan India dalam program F-35 yang saat ini terbatas pada grup elit sekutu terdekat AS. The U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. Sementara Modi menekankan kerjasama di bidang energi, terutama reaktor nuklir modular kecil dan perjanjian pertahanan. Modi juga berkelakar bahwa slogan barunya, Make India Great Again, terinspirasi dari slogan kampanye Trump, Make America Great Again. जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी. Namun di hari yang sama, Trump menandatangani memo presiden terkait tarif timbal balik yang akan menyasar negara-negara yang dinilai merugikan AS. Defisit perdagangan AS dengan India terus melebar
meski AS jadi mitra dagang terbesar India pada tahun 2024. Pertemuan dibayangi ketegangan mengenai isu dedolarisasi dengan ancaman Donald Trump untuk berlakukan tarif 100% kepada negara-negara BRICS bila merealisasikan wacana beralih dari dolar. Analis menyebut India memainkan peran aktif di tengah meningkatnya ambisi Tiongkok, terutama dengan upaya terkini Modi untuk memperkuat pertahanan India. India plays a significant role along with Japan, Australia, and the U.S. In terms of thinking about building partners and allies across the Indo-Pacific. This was something that the first Trump administration really focused on. Hubungan kedua negara dalam pertaruhan penting, tapi New Delhi punya beban yang lebih besar. As President Trump kind of initiates a trade war against the world, India's got bigger stakes than a lot of countries do in that. And they need to make sure that relations remain stable. If they want to talk about policy issues they can resolve, and try to make sure that things remain on an even keel, because this relationship, it's important for us, it's vital for India. Selain bertemu Trump, Modi juga bertemu dengan Elon Musk, miliarder yang kini berperan aktif dalam membentuk ulang struktur pemerintahan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, masa depan kehadiran militer Amerika Serikat di Suriah sedang dipertanyakan. Presiden Donald Trump menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dari Turki dan Israel. Israel ingin Amerika Serikat terus mendukung pasukan Kurdi di Suriah dalam perang melawan kelompok ISIS, sementara Turki menentang strategi tersebut. Banyak 2.000 pasukan AS ditempatkan di wilayah Suriah untuk mendukung koalisi Arab Kurdi yang tergabung dalam pasukan Demokratik Suriah atau SDF dalam perang melawan militan ISIS. Ribuan militan ISIS ditahan di penjara SDF, tetapi masa depan kehadiran militer AS kini dipertanyakan. Trump is in a dilemma because he ran on this promise of America first, right? Get out of foreign entanglements, not commit US troops. But on the other hand, the dilemma for Trump is where if he was to pull back 2,000 troops or so from Syria, then you've got this major security threat or the potential of a security threat. Terkait keberadaannya di Suriah, Amerika Serikat menghadapi dua tuntutan berbeda dari sekutu-sekutunya di kawasan. Israel mendukung keberadaan Amerika Serikat dan dukungannya terhadap SDF, sementara Turki menganggap SDF sebagai afiliasi kelompok bersenjata Kurdi yang memberontak terhadap Ankara. Analis menilai kehadiran pasukan AS lah yang menghalangi tentara Turki menyeberang. The only thing that protect SDF until today is that the US umbrella time is of essence for SDF to get their act together and to join forces with Damascus and to fold their forces into the Syrian armed forces. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki hubungan dekat dengan penguasa baru Suriah dan menuntut agar SDF dibubarkan atau menghadapi serangan dari Turki. Pemerintah Israel menyuarakan dukungan bagi SDF, mengingat resiko ancaman dari kelompok ISIS. Nobody wants to see the resurgence of the Islamic State, and I think in this respect, the US understands this is a small number of troops. They are effective, so why pull them out? Israel has voiced that it does want to see the West continuing supporting the Kurdish presence in northeast Syria, so there will be diplomatic efforts. Menteri Luar Negeri Israel baru-baru ini menegaskan pentingnya Kurdi Suriah sebagai sekutu Israel. We've seen increasing sort of moves by the Israeli government to essentially provide more formal and government support for non-state actors such as the Syrian Kurds, because they understand that, hitherto they've been entirely reliable in thwarting some of the major security concerns that the Israelis hold dear to their heart. Dukungan Turki bagi Hamas menjadi faktor yang ikut mempersulit pertimbangan pemerintahan AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, dua indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan mulai dari pangan, energi hingga hunian. Kekhawatiran penguatan kembali inflasi ini meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan yang kadang bahkan harus menjalani dua pekerjaan sekaligus. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot.
due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever it needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that. And actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults, and most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika, ini memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Dan simak laporannya berikut ini. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's why we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses.
They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.